Selamat pagi pemirsa. Breaking News Indonesia kembali menemani Anda dengan berita-berita teraktual dan terpercaya bersama saya Siti Nabila dan rekan saya Taris Adinda. Di sini kami akan menemani waktu Anda selama beberapa menit ke depan dengan tajuk rencana peran perpustakaan Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan minat baca di masyarakat. Masalah minat baca sampai saat ini menjadi tema yang cukup aktual. Tema ini sering dijadikan topik pertemuan ilmiah dan diskusi oleh para pakar yang peduli terhadap perkembangan minat baca di masyarakat. Namun hasil dari pertemuan-pertemuan ilmiah tersebut belum memberikan suatu rekomendasi yang tepat bagi perkembangan yang signifikan terhadap minat baca di masyarakat. Permasalahan yang dirasakan oleh bangsa kita saat ini adalah adanya data berdasarkan temuan penelitian dan pengamatan yang menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia masih relatif sangat rendah. Minat serta kebiasaan membaca pada masyarakat, khususnya masyarakat Tasikmalaya, tidak akan tumbuh tanpa didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Upaya menumbuhkan minat baca bukannya tidak dilakukan. Pemerintah melalui lembaga yang relevan seperti Perpustakaan Umum Kota Tasikmalaya telah merencanakan program untuk menumbuhkan minat baca di masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya Perpustakaan Umum Kota Tasikmalaya ini sangat membantu bahkan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya menumbuhkan minat baca masyarakat di Kota Tasikmalaya. Baik pemirsa, sudah ada rekan kami Dian Fadila langsung dari lapangan perpustakaan Kota Tasikmalaya. Berikut liputannya. Baik, terima kasih Tarisa. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Perpustakaan Umum Kota Tasikmalaya yang berdiri berdasarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2015 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tempat kerja perangkat daerah Kota Tasikmalaya. Perpustakaan Kota Tasikmalaya ini berada di pusat kota dengan lokasi yang cukup strategis, tepatnya di Jalan Oto Iskandar nomor 4 Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Nah, ada apa saja di perpustakaan ini? Pastinya kita akan mengulas bagaimana kondisi perpustakaan di Kota Tasikmalaya. Perpustakaan Umum Kota Tasikmalaya mempunyai layanan perpustakaan keliling, yaitu layanan yang dilakukan dengan mengunjungi sekolah-sekolah, bahkan diakses pelayanan publik. Setelah memasuki perpustakaan, terdapat meja layanan, yaitu untuk pemustaka mengisi buku daftar pengunjung. Gedung perpustakaan ini dilengkapi rak penyimpanan barang. Terdapat ruangan koleksi perpustakaan. Di dalam ruang perpustakaan ini menampung sebanyak 27.432 judul atau 47.811 eks-lampar buku. Selain itu, di lantai 2 juga terdapat opak yang digunakan pemustaka untuk mempermudah dalam pencarian informasi buku yang dibutuhkan di perpustakaan. Di sini juga terdapat hotspot area, yaitu layanan yang disediakan untuk pemustaka yang ingin mencari referensi untuk mengerjakan tugas. Di dalam perpustakaan ini juga terdapat layanan referensi, yaitu layanan yang menyajikan koleksi yang dapat dibaca tetapi tidak boleh dibawa pulang oleh pemustaka. Baik pemirsa, di sini terlihat ada beberapa pengunjung. Saya akan mewawancarai salah satunya. Halo, selamat siang Kak. Siang. Izin waktunya sebentar ya Kak. Iya. Seberapa sering sih Kakak mengunjungi perpustakaan umum kota ini? Lumayan sering. Lumayan sering juga ya. Lalu biasanya tujuannya apa sih datang ke perpustakaan ini? Buat cari referensi buat bikin novel atau kadang buat sekedar refleksi. Nah, menurut Kakak bagaimana dengan koleksi buku yang dimiliki perpustakaan kota ini? Lumayan lengkap, cuman memang masih ada beberapa yang kurang menurut saya. Baik, terima kasih Kak sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancara. Sama. Sekian dari saya, Dian Fadila, kembali ke studio. Baik ya, terima kasih. Selanjutnya kami sudah diberi kesempatan untuk mewawancarai salah satu petinggi perpustakaan yang akan disampaikan oleh Rizkyani Arka. Silakan Rizkyani. Baik pemirsa, bersama saya Rizkyani Arka, saya sedang berada di Perpustakaan Umum Kota Tasikmalaya bersama Bapak Kepala Bidang Perpustakaan Kota Tasikmalaya. Bersama Bapak siapa Pak? Dedi. Baik Bapak Junaidi, apa kabar
Baik. Alhamdulillah ya Pak. Begini Pak, perpustakaan umum kota ini bisa menjadi perantara untuk masyarakat untuk meningkatkan minat baca. Jadi yang menjadi pertanyaannya adalah apa sih langkah-langkah yang dilakukan perpustakaan Kota Tasikmalaya ini untuk meningkatkan minat baca masyarakat? Sebetulnya indikator meningkatkan baca sangat banyak sekali. Cuma di sini disesuaikan dengan kondisi sarana prasarana yang ada di Kota Tasikmalaya. Antara lain adalah update buku sehingga disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya Kota Tasikmalaya yang mempunyai religius Islami. Lalu tidak terlepas daripada itu juga bahwa perusahaan Tasikmalaya ini karena sudah dijuluki bahwa Kota Tasikmalaya sebagai kota kerajinan, bahwa kami nanti akan melengkapi buku-buku yang ada dengan materi kerajinan. Jadi sehingga nanti akan memacu motivasi masyarakat Kota Tasikmalaya lebih meningkatkan kemampuan ekonominya secara baik secara personal ataupun kelompok. Baik Pak, lalu ini Pak, kita sedikit menyentuh konten sekolah. Di sekolah kan ada perpustakaan nih. Nah, apa sih langkah-langkah perpustakaan kota untuk membina perpustakaan di sekolah? Ya. Baik, memang kami suka koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan pembinaan, sekalipun bahwa pembinaan sekolah itu ada di Dinas Pendidikan, tapi kami akan yang sudah dilaksanakan membuat kolaborasi dengan Dinas Pendidikan sehingga perpustakaan di sekolah bisa lebih update dan lebih pengelolaannya lebih mengacu kepada tata aturan perpustakaan nasional. Lalu Pak, ada event-event apa saja sih yang dilakukan oleh perpustakaan kota untuk meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat? Event-event yang dilakukan antara lain kita suka mengadakan storytelling. Storytelling ini dipakai ajang, memang pembinaan storytelling ini, tapi dipakai ajang untuk promosi kepada masyarakat, sehingga karena di situ melibatkan berbagai masyarakat untuk datang melakukan storytelling. Memang storytelling sasarannya untuk anak-anak, tapi mereka diundang untuk didampingi oleh orang tua dan pihak sekolah. Baik Pak. Satu lagi nih Pak, apakah ada pengelolaan khusus untuk merawat buku-buku di perpustakaan? Pengelolaan khusus mungkin dengan penyemprotan bakteri yang ada di perpustakaan, di ruang perpustakaan, juga mungkin perawatannya bahwa buku disimpan jangan sampai ada lembab, ada air, terus memang diusahakan pengunjung itu tidak boleh membawa makanan dan minuman ke tempat ruang baca. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya untuk Siap. wawancara. Ya. Baik pemirsa, kembali lagi ke studio. Perpustakaan sebaiknya memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya membaca, mencari sumber-sumber informasi atau kiat untuk mengenalkan masyarakat tentang sumber bacaan yang masyarakat minati sehingga muncul minat baca dalam diri masyarakat. Jadi melalui pembiasaan masyarakat dapat terbiasa membaca buku. Indikator minat baca sangat banyak. Perpustakaan harus update buku yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pengelolaannya lebih mengacu tata aturan perpustakaan nasional. Baiklah, liputan tadi mengakhiri acara kami. Saya Siti Nabila. Saya Tarisa Adinda, pamit undur diri dan sampai jumpa.